Pernah nggak sih kamu tiba-tiba meledak marah cuma gara-gara hal sepele? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar misteri di balik reaksi-reaksi kayak gitu. Kita cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Ledakan emosi yang datangnya tiba-tiba. Kita semua pasti pernah ngerasain. Hari lagi biasa-biasa aja, tiba-tiba ada satu hal kecil, kecil banget yang bikin emosi kita meluap-luap. Aneh kan? Rasanya tuh kayak ada sesuatu yang lebih besar yang lagi bergejolak di bawah sana. Coba deh inget-inget lagi, pernah nggak kamu ngasih reaksi emosi yang gede banget buat sesuatu yang sebenarnya sepele banget? Misalnya, pasangan salah naruh barang, atau ada temen yang nyeletuk iseng, atau mungkin cuma antrian yang jalani lambat. Tiba-tiba rasanya tuh marah banget atau sedih banget, jauh lebih besar dari yang seharusnya. Kalau kamu pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih kuncinya. Gampang banget emang nyalahin si pemicu kecil tadi. Tapi ternyata itu keliru. Insiden sepele itu sebenarnya nggak punya kekuatan buat bikin ledakan sebesar itu. Jadi, kalau bukan itu penyebabnya, terus apa dong? Oke, sekarang kita masuk ke akar masalahnya. Sumber yang kita bedah kali ini nunjuk ke satu tersangka utama yang sering banget kita nggak sadari. Apa itu? Luka dari masa lalu. Dan ini dia petunjuk utamanya langsung dari sumbernya. Emosi yang meluap itu yang rasanya nggak terkendali, seringkali akarnya bukan dari kejadian hari ini. Tapi itu adalah gema dari masa lalu kita. Jadi apa sih sebenarnya luka lama itu? Ini bukan bekas luka fisik ya. Anggap aja kayak memar emosional yang nggak pernah benar-benar sembuh. Mungkin rasa sakit karena dulu pernah ditolak, atau dikhianati, atau mungkin rasa malu bertahun-tahun lalu. Yang ternyata masih kesimpan di dalam diri kita. Tapi pertanyaannya, gimana caranya luka dari masa lalu bisa nyambung ke reaksi kita sekarang? Nah, ternyata ada sebuah mekanisme tersembunyi. Sebuah kebiasaan yang kita lakuin tanpa kita sadar. Nah, ini bagian yang menarik banget. Potongan puzzle berikutnya adalah ini. Tapi tunggu dulu. Dendam di sini tuh bukan berarti kita aktif pengen balas dendam ya. Bukan itu. Ini lebih kayak kita nyimpan energi emosional negatif dari luka yang belum beres itu. Kita lakuin itu tanpa sadar, kayak numpuk tekanan di dalam panci presto. Jadi, begini prosesnya. Ini reaksi berantainya. Pertama, ada luka yang tercipta. Kedua, luka itu dibiarin aja, nggak diselesain. Akibatnya apa? Ketiga, emosi negatifnya, si dendam tadi, itu disimpan secara nggak sadar. Dan akhirnya, langkah keempat, pemicu kecil di masa sekarang itu cuma jadi kayak tombol detonator buat semua emosi yang udah lama kependam itu. Boom. Analogi gunung es ini pas banget buat ngejelasinnya. Yang kita lihat di permukaan itu cuma reaksi kita ke hal-hal sepele saat ini. Tapi yang tersembunyi di bawahnya, yang jauh lebih besar, adalah beban dari luka lama yang sebenarnya lagi kita respons. Jadi kita marahnya bukan sama kejadian sekarang, tapi sama kejadian dulu. Oke, setelah kita tahu mekanismenya, terus gimana? Apa artinya semua ini buat kita? Yuk kita coba rangkum dan lihat gimana pemahaman ini justru bisa jadi kekuatan buat kita. Nah, ini poin-poin penting yang perlu banget kamu ingat. Ledakan emosi kamu itu jarang banget soal situasi yang sekarang. Itu tuh letusan dari emosi yang kesimpan dari luka yang lama. Dendam yang nggak sadar itu ibarat tekanan yang numpuk terus-terusan. Dan yang paling penting, menyadari pola ini adalah langkah pertama untuk bisa mengubahnya. Ini kuncinya. Dan ini penting banget. Tujuannya bukan buat nyalahin diri sendiri atau nyalahin orang lain atas luka lama itu. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah biar kita paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Pengetahuan ini ngasih kita kekuatan buat jeda sejenak dan nanya, tunggu dulu, sebenarnya apa sih yang lagi aku rasain sekarang? Sebagai penutup, aku mau tinggalin kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Luka lama mana ya yang mungkin tanpa sadar ngendaliin reaksi kamu hari ini? Dengan coba jawab pertanyaan ini, kamu sebenarnya udah mulai sebuah perjalanan. Perjalanan untuk nggak lagi dikontrol sama masa lalu, tapi untuk bisa merespons masa kini dengan lebih sadar dan lebih tenang. Karena pemahaman adalah langkah pertama menuju perubahan.